moi, avec les supporters, ça a toujours été cool, bien. Après, on a pu raconter pas mal d'histoires. C'est normal, c'est comme ça. Mais en tout cas, mon retour en équipe de France, je ne veux pas dire que j'appréhendais, parce que non, mais j'étais... Pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia yang digelar pada 10 Oktober di Bahrain menuai kontroversi besar dan menarik perhatian dunia. Wasit yang memimpin laga tersebut, Ahmed Al-Kafirun, dituding berpihak pada Bahrain sehingga membuat timnas Indonesia kehilangan kemenangan yang sudah di depan mata. Skor akhir pertandingan berakhir imbang 2-2. Namun di balik itu, banyak kejanggalan yang terjadi di lapangan, terutama terkait keputusan-keputusan wasit. Salah satu momen paling mencolok adalah saat Ahmed Al-Kafirun memberikan waktu tambahan 6 menit di akhir pertandingan. Namun, hingga menit ke-99, peluit panjang tanda akhir pertandingan tak kunjung ditiup, hingga akhirnya Bahrain berhasil mencetak gol yang menyamakan kedudukan. Lebih mengejutkan lagi, gol tersebut terindikasi offside. Namun, Al-Kafirun memilih untuk tidak memeriksa VAR. Ini jelas berbeda dengan perlakuannya terhadap timnas Indonesia, di mana setiap kali Indonesia mencetak gol, wasit tersebut langsung mengecek VAR untuk mencari-cari kesalahan. Meski begitu, 2 gol yang dicetak Indonesia terbukti bersih dan murni, tanpa kecurangan. Kejadian ini tidak hanya memicu kemarahan supporter Indonesia, tetapi juga menarik perhatian dunia internasional. Banyak yang mengkritik tindakan Al-Kafirun yang dinilai memalukan, terutama karena ia berasal dari Timur Tengah yang dianggap sebagai salah satu panutan umat Islam di dunia. Dua pesepak bola Muslim yang terkenal taat, Karim Benzema dan Sadio Mane, tak tinggal diam melihat ketidakadilan yang terjadi. Mereka secara terbuka mengkritik wasit Al-Kafirun atas kecurangan yang dilakukan dalam laga tersebut. Karim Benzema, sebagai sesama Muslim, seharusnya ia bertindak adil. Karim Benzema, pemain bintang asal Prancis yang kini memperkuat Al-Hilal di Liga Timur Tengah, merasa sangat kecewa dengan kejadian ini. Dalam sebuah wawancara, ia menyebut bahwa sebagai seorang Muslim, Ahmed Al-Kafirun seharusnya bertindak adil dan tidak memihak. Sebagai sesama Muslim, kita harus menjadi contoh yang baik di dunia. Dan ini sangat memalukan. Tindakan seperti ini hanya mencoreng nama baik Islam di mata dunia, ujar Benzema dengan nada kesal. Benzema juga mengungkapkan kekhawatirannya karena pada 24 Oktober nanti, Ahmed Al-Kafirun dijadwalkan untuk memimpin laga antara Al-Hilal dan Al-Ain. Saya berharap dia bisa memimpin dengan adil karena kita di Timur Tengah adalah panutan bagi umat Muslim di seluruh dunia. Sepak bola adalah permainan yang harus dimainkan dengan fair play, bukan dengan kecurangan, tambahnya. Sadio Mane, memalukan, umat Islam tak boleh menyakiti sesama Muslim. Pemain bintang lainnya, Sadio Mane, yang saat ini bermain untuk Al-Nassr, juga ikut angkat bicara. Mane yang dikenal sebagai seorang Muslim yang taat, merasa sangat kecewa dengan tindakan Ahmed Al-Kafirun. Ini memalukan. Umat Islam tidak boleh menyakiti hati saudara sesama Muslim, dan apa yang dilakukan wasit itu jelas-jelas menyakiti hati rakyat Indonesia, ungkap Mane dalam sebuah wawancara. Mane juga menyarankan agar Al-Kafirun segera bertobat dan meminta maaf atas tindakannya. Saya harap dia bisa segera sadar dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Sepak bola adalah sarana untuk menyatukan, bukan untuk memecah belah. Kecurangan seperti ini hanya akan membuat dunia semakin skeptis terhadap integritas umat Muslim, kata Mane. Dunia soroti kinerja wasit Ahmed Al-Kafirun. Insiden ini pun menjadi sorotan besar di dunia sepak bola internasional. Banyak pengamat sepak bola yang mengkritik kinerja Ahmed Al-Kafirun yang dianggap tidak profesional dan berpihak. Beberapa bahkan menyebut bahwa ini bisa menjadi awal dari investigasi yang lebih mendalam terkait kecurangan wasit di kualifikasi Piala Dunia. Selain Benzema dan Mane, sejumlah pemain dan pelatih dari berbagai negara juga ikut mengomentari insiden ini. Mereka mengecam tindakan Ahmed Al-Kafirun yang dinilai telah merusak semangat fair play dalam sepak bola. Media-media internasional pun ikut menyoroti kejadian ini, menampilkan cuplikan-cuplikan momen kontroversial yang terjadi selama pertandingan tersebut. Dalam laporan dari salah satu media olahraga ternama, ditampilkan jelas bagaimana Ahmed Al-Kafirun tampak ragu untuk mengambil keputusan yang benar dalam beberapa momen krusial.
Beberapa kali pemain Indonesia terlihat dilanggar, namun pelanggaran tersebut dibiarkan begitu saja oleh wasit. Di sisi lain, pelanggaran kecil dari pemain Indonesia langsung mendapat hukuman kartu kuning yang menambah ketidakpuasan di kalangan pendukung Indonesia. Seruan untuk evaluasi VAR dan kinerja wasit di kualifikasi Piala Dunia. Setelah kejadian ini, banyak yang menyerukan agar FIFA melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap penggunaan VAR dan kinerja wasit di ajang kualifikasi Piala Dunia. Mereka menilai bahwa kecurangan seperti ini bisa merusak kredibilitas turnamen terbesar di dunia tersebut. Beberapa federasi sepak bola negara lain juga menyuarakan keprihatinan mereka terhadap insiden ini, mengingat sepak bola seharusnya menjadi ajang yang menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan keadilan. Kesimpulan kasus kecurangan yang dilakukan oleh wasit Ahmed Al-Kafirun dalam laga Timnas Indonesia melawan Bahrain telah mencoreng citra umat muslim di mata dunia. Sebagai seorang muslim, Ahmed seharusnya bertindak adil dan menjadi contoh yang baik. Tindakan kecurangannya tidak hanya merugikan Timnas Indonesia, tetapi juga melukai hati jutaan umat muslim yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Komentar dari dua pemain bintang muslim, Karim Benzema dan Sadio Mane, menunjukkan betapa pentingnya integritas dalam dunia sepak bola. Mereka berharap agar wasit Ahmed Al-Kafirun segera menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Sepak bola adalah permainan yang harus dimainkan dengan semangat fair play, dan kecurangan seperti ini hanya akan merusak semangat persaudaraan di antara umat manusia. Ahmed Al-Kafirun minta maaf ke Indonesia atas kontroversi kualifikasi Piala Dunia. Setelah menuai kecaman dan kontroversi akibat keputusannya yang dianggap tidak adil dalam pertandingan antara Timnas Indonesia dan Bahrain pada ajang kualifikasi Piala Dunia, wasit Ahmed Al-Kafirun akhirnya menyampaikan permintaan maaf resmi kepada rakyat Indonesia. Pertandingan yang berlangsung di Bahrain pada 10 Oktober tersebut berakhir dengan skor 2-2, namun keputusan-keputusan kontroversial dari Al-Kafirun selama laga itu membuat Timnas Indonesia kehilangan kesempatan meraih kemenangan. Permintaan maaf ini disampaikan melalui sebuah pernyataan resmi yang diterbitkan oleh Federasi Sepak Bola Asia. Dalam pernyataan tersebut, Ahmed Al-Kafirun mengakui bahwa ada sejumlah keputusan yang diambil selama pertandingan yang tidak berjalan sesuai dengan standar wasit profesional. Saya menyadari bahwa dalam pertandingan Indonesia melawan Bahrain, ada beberapa keputusan yang tidak mencerminkan keadilan yang diharapkan. Saya meminta maaf kepada Timnas Indonesia, para pemain, dan terutama kepada seluruh rakyat Indonesia yang merasa kecewa atas hasil laga tersebut, tulis Al-Kafirun dalam